Evolusi konsep kewirausahaan. Definisi kewirausahaan atau entrepreneur diambil dari bahasa Prancis yang berarti melakukan atau kegiatan mengatur dan mengorganisasikan. Menurut Ricard, kewirausahaan adalah kegiatan yang mengandung resiko dalam ekonomi kewirausahaan. Definisi baru kewirausahaan merupakan kegiatan kerja yang berbeda dengan kegiatan rutin dan terjadi dalam aspek kepemimpinan atau leader, melibatkan pengambilan keputusan, pengorganisasian kembali dan pengambilan risiko dari kemungkinan yang gagal, melibatkan selain itu membutuhkan inovator atau inovasi, penggerak pembangunan yang dapat mengubah peluang menjadi ide yang dapat dijual dan menjadi nilai tambah dengan melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan sehingga dari bisnis tersebut dapat menumbuhkan ekonomi dunia. Mitos tentang kewirausahaan. Mitos yang pertama, wirausahawan merupakan orang yang cenderung bertindak dan bukan pemikir. Maksudnya, walaupun memang benar bahwa wirausahawan cenderung orang yang lebih suka bertindak. Mitos yang kedua, kewirausahaan merupakan bakat yang dibawa seseorang sejak lahir. Maksudnya, selama ini banyak pihak yang lebih percaya bahwa kewirausahaan tidak bisa diajarkan atau dipelajari. Mitos yang ketiga, wirausahawan mesti merupakan penemu hal baru atau inventor. Maksudnya, pemikiran bahwa wirausahawan selalu merupakan penemu hal baru atau inventor muncul karena kesalahan pemahaman. Mitos yang keempat yaitu wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Maksudnya, pandangan bahwa wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Mitos yang kelima yaitu wirausahawan dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Banyak tulisan dalam buku maupun artikel mengenai kewirausahaan yang memuat daftar ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Mitos yang keenam yaitu wirausahawan hanya tertarik pada uang. Maksudnya perlu diakui sebuah perusahaan membutuhkan modal atau uang agar bisa bertahan hidup. Mitos yang ketujuh, keberhasilan wirausahawan tergantung pada nasib baik atau kemujuran. Maksudnya berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat memang merupakan keuntungan bagi seseorang. Mitos yang kedelapan, ketidaktahuan merupakan berkah bagi wirausahawan. Maksudnya, seringkali dikatakan bahwa terlalu banyak perencanaan maupun evaluasi justru akan menambah masalah. Mitos yang kesembilan, lebih banyak wirausahaan yang gagal daripada yang berhasil. Memang benar bahwa kebanyakan wirausahawan berulang kali mengalami kegagalan sebelum mampu mencapai keberhasilan. Mitos yang ke-10, wirausahawan adalah pengusaha bersifat untung-untungan. Pendekatan konsep kewirausahaan. Pendekatan konsep kewirausahaan terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro di sini membahas tentang faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya seseorang dalam melakukan sebuah usaha. Atau dengan kata lain, faktor yang muncul dari luar atau eksternal yang seringkali berada di luar kendali dari seorang wirausahawan tersebut. Nah, faktor tersebut muncul dari tiga pendekatan. Yang pertama, lingkungan. Hal ini mengatakan bahwasannya pengaruh dari faktor dari luar memberikan pengaruh terhadap pola hidup seseorang untuk memiliki potensi ataupun tidak memiliki potensi untuk menjadi sebuah wirausahawan. Saya berikan satu contoh. Ketika seseorang tersebut berada dalam lingkungan masyarakat rendah, kemudian ingin membuka sebuah usaha. Nah, kemudian lingkungan sekitarnya tersebut selalu mendukung setiap gagasan yang ia keluarkan tersebut, sehingga dengan kondisi lingkungan yang selalu mendukung seperti ini, maka akan memicu untuk timbulnya potensi untuk membuka suatu bisnis.
Kemudian yang kedua, pendekatan keuangan. Pendekatan keuangan ini lebih menekankan pada penanaman dan pengembangan modal ataupun uang. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya di dalam kewirausahaan hanya sebagian proses mengembangkan atau menggandakan. Tapi ada juga pihak lain yang mengatakan bahwasannya dalam berwirausaha itu pendekatan keuangan itu merupakan satu segmen saja. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi dari pendekatan makro ini adalah pendekatan perpindahan. Artinya di sini mengatakan bahwa suasana yang dialami kelompok bisa mendorong atau menghambat munculnya faktor kewirausahaan. Menurut Rostan, seseorang tidak akan melakukan sesuatu jika ia tidak didesak ataupun meninggalkan suatu kegiatan yang semula dan kemudian melakukan pekerjaan yang lain. Misalkan, ketika seseorang tersebut telah bekerja dalam sebuah perusahaan, tetapi karena mungkin disebabkan oleh faktor ketidaknyamanan atau faktor politik, ekonomi, budaya, sehingga orang tersebut memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih untuk membuka peluang bisnis lainnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan mikro. Pendekatan mikro di sini membahas tentang faktor yang khas atau yang menjadi pembeda yang membedakan antara usaha kita dengan usaha orang lain. Dalam pendekatan mikro ini terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ciri. Artinya banyak peneliti yang telah melakukan penelitian untuk menemukan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh wirausahawan yang berhasil. Nah, dengan ditemukan ciri-ciri tersebut kemudian ditiru dan diharapkan mampu meningkatkan peluang usaha kita dan bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Kemudian yang kedua adalah pendekatan peluang. Artinya faktor yang memfokuskan pada masalah peluang. Artinya menemukan gagasan usaha dan kemudian mengembangkan usaha tersebut menjadi sebuah usaha atau ide bisnis. Nah, dan oleh karena itu usaha yang tepat muncul pada waktu yang tepat dan mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan strategis, di mana pendekatan ini membahas tentang peran penting proses perencanaan dalam mengembangkan sebuah usaha yang sukses. Nah, di dalam pendekatan strategis ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pasar yang khas. Artinya, strategi dikembangkan melalui identifikasi segmen pasar utama, memahami seluk-beluk pengaruh segmen pasar tersebut, dan kemudian memanfaatkan segmen pasar tersebut dalam mengembangkan sebuah usaha kita. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang khas. Artinya usaha dikembangkan dengan memanfaatkan keterampilan atau bakat yang luar biasa dari karyawan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, produk yang khas. Artinya di sini apa yang membedakan antara produk kita dengan produk yang lain, apakah itu dari segi kualitas, porsi, ataupun manfaatnya. Kemudian yang terakhir adalah sumber yang khas seperti air, tanah, dan bahan baku yang digunakan yang dijadikan sebagai tumpuan atau acuan strategi. Pendekatan tahap pertumbuhan wirausaha. Kewirausahaan merupakan proses di mana individu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan kegiatan kewirausahaannya. Dan berbagai faktor berpengaruh terhadap setiap kejadian dalam proses entrepreneur ini. Pendekatan ini memusatkan perhatian terhadap proses yang terjadi dalam kewirausahaan dengan mempertimbangkan pengaruh berbagai faktor berikut. Yang pertama, inisiatif. Seseorang atau sekelompok orang mengambil inisiatif untuk menjalankan usaha. Yang kedua, organisasi. Berbagai jenis sumber dikumpulkan atau diorganisasikan dalam rangka mencapai tujuan dari usaha. Yang ketiga, pengaturan. Pihak yang berinisiatif tadi menjalankan pengaturan terhadap organisasi usaha. Yang keempat, otonomi. Pemegang inisiatif ini memiliki kebebasan tertentu untuk menggunakan maupun mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Yang kelima, risiko. Keberhasilan ataupun kegagalan usaha yang dijalankan juga ditanggung oleh karyawan. Yang keenam, lingkungan usaha ini dilakukan dalam lingkungan di mana terdapat peluang berbagai sumber pesaing yang keseluruhannya bisa mempengaruhi terhadap setiap tahapan dalam perkembangan usaha.
Selanjutnya, perkembangan usaha mengikuti 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan munculnya gagasan atau inovasi. Tahap ini merupakan tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha barunya atau mengembangkan usahanya tersebut. Kemudian, ide tersebut dirumuskan dan diidentifikasi. Yang kedua, tahapan munculnya unsur pemicu. Tahapan ini muncul berbagai unsur yang dapat mempengaruhi kinerja wirausaha, baik dari lingkungan, sosial, ataupun organisasi. Yang ketiga, tahapan implementasi. Pada tahap ini, usaha telah ditemukan oleh wirausaha, diimplementasikan berupa tindakan. Dan yang terakhir, tahapan tumbuh. Tahapan ini di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya mengenai pendekatan perspektif kewirausahaan. Pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi secara kualitatif, secara kuantitatif, secara strategis, dan secara etis terhadap wirausahawan, perusahaan, dan juga lingkungannya. Nah, untuk mengevaluasi kewirausahaan, hasil inventarisasi ini perlu dibandingkan terhadap tahap perkembangan kewirausahaan, yaitu kewirausahaan yang terjadi pada pendidikan dan pengalaman sebelumnya, menjadi wirausaha sejak dini dari karir seseorang pada pertengahan karir dan yang terjadi di akhir karir. Nah, kemudian pendekatan multidimensi. Pendekatan yang lebih rinci melihat kewirausahaan dari berbagai dimensi kewirausahaan dipandang sebagai kerangka multidimensi yang kompleks, terutama memperhatikan dimensi individu, lingkungan, organisasi, dan proses pertumbuhan usaha. Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan masing-masing dimensi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu. Keinginan untuk mencapai kesuksesan, kebebasan dalam mengatur diri sendiri, kesediaan menanggung resiko, dan kepuasan kerja, pengalaman kerja yang sebelumnya, dan kadar kewirausahaan, orang tua, umur, dan pendidikan. Nah, selanjutnya lingkungan. Ketersediaan modal ventura, kehadiran wirausahawan berpengalaman, tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis, ketersediaan pemasok, ketersediaan konsumen atau pasar yang baru. Nah, dukungan kebijakan pemerintah, kehadiran perguruan tinggi, ketersediaan lahan dan fasilitas, ketersediaan transportasi, sikap masyarakat sekitar, jasa pendukung, dan standar hidup masyarakat. Selanjutnya, organisasi, jenis atau corak usaha, lingkungan kewirausahaan, partner untuk patungan, variabel strategis. Yang pertama adalah ongkos, kedua diferensiasi, ketiga fokus, dan ambang persaingan untuk masuk dalam usaha.